bahwa ini kayaknya memang sudah pacaran deh. Dan kita semua seperti nggak dikasih tahu ya kayaknya kalau mereka ini sudah pacaran. Jika memang mereka ini sudah pacaran, sepertinya apa yang saya lihat kemarin bahwa Fuji ini nggak akan menikah cepat, ini bisa jadi salah. Dan pernikahan itu bisa saja sudah diambang mata. Udahlah, apapun yang mereka sekarang punyai segera langsungkan saja. Kalau lama-lama nanti malah akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, maka saya di sini ingin mengatakan bahwa segerakan saja sebelum ini semua malah terjadi ya sesuatu yang kita nanti nggak pengen ini akan terjadi gitu. Nah, contohnya apa nanti? Saya akan kasih tahu. Kemungkinan yang terjadi Sekarang kita akan lihat. Mohon maaf untuk kalian semua yang bosan saat saya membahas Fuji dan Pharrell karena ini permintaan orang-orang yang spamming dan menjadi DM saya meminta untuk melihat kecocokan mereka. Setelah kedapatan nonton bareng timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin, Fuji dan Pharrell kedapatan bermain paddle atau tenis yang berdua itu, terus main TikTok bareng Sintayong juga. Dan ini kan semakin menguatkan praduga kita semua bahwa ini kayaknya memang sudah pacaran deh. Dan kita semua seperti nggak dikasih tahu ya kayaknya kalau mereka ini sudah pacaran. Jika memang mereka ini sudah pacaran, sepertinya apa yang saya lihat kemarin bahwa Fuji ini nggak akan menikah cepat, ini bisa jadi salah. Dan pernikahan itu bisa saja sudah diambang mata. Mari kita lihat. Saya Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan ngomong-ngomong tadi kenapa mengerti, karena saya ini selalu kebingungan dengan tingkah pola mereka berdua. Dekat tapi di saat yang lain kayak temenan, tapi terus kemudian dekat. Tapi kalau sekarang ini kayaknya nggak salah lagi. Apalagi saat kedua orang tua mereka ini mengisyaratkan bahwa mereka ini sudah tidak hanya berteman saja. Yuk kita akan lihat. Pertanyaan pertama, langsung ke pertanyaan pertama ya, Bang. Menurut Bang Denny, hatinya sudah pacaran. Kalau menurut saya hatinya itu sudah pacaran. Tapi kalau status ya kan belum diucapkan. Masa iya kita duluin. tapi kalau menurut Bang Darko nih, kacamata Bang Darko itu mereka itu cocok gak sih, Bang? Itu pertanyaan apa sih? Ya iyalah cocok lah. Orang tuanya juga satu partai, ganteng, terkenal, cantik, juga beken. Jadi kalau menurut saya sih malah ini kalau ditunggu lama-lama nanti malah akan yang muncul itu permasalahan dan malah akhirnya nggak jadi nikah. Itu kecocokan dalam arti apakah nanti pasangan ini akan banyak. Mereka ini tuh harus segera gerak cepat untuk mengikat satu sama lain, meresmikan ini. Udahlah, apapun yang mereka sekarang punyai segera langsungkan saja. Kalau lama-lama nanti malah akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, maka saya di sini ingin mengatakan bahwa segerakan saja sebelum ini semua malah terjadi ya sesuatu yang kita nanti nggak pengen ini akan terjadi gitu. Nah, contohnya apa nanti? Saya akan kasih tahu. Kemungkinan yang terjadi Sekarang kita akan lihat ini gelombang mualafnya cindo-cindo di Indonesia. Nah, saya cuma takut kalau salah satunya adalah Natasha Wilona. Kalau Natasha Wilona nanti mualaf, itu kayaknya Pharrell akan bimbang dan gundah gulana. Dan bisa saja dia akan kembali ke Natasha Wilona saat mengetahui cinta abadinya itu akan kembali padanya. Gitu. Tapi kalau sekarang ya mereka bisa dikatakan dekat gitu ya, apakah udah ada rasa cemburu gitu belum? Ya cemburu lah, ada lah ya, ada dong. Nah makanya pun bisa saja yang ditakutkan oleh Fuji di sini, kenapa kok nggak segera membungkus hubungan ini adalah karena cintanya Pharrell pada Natasha Wilona ini itu benar-benar cinta mati. Nah pertanyaannya adalah apakah Pharrell bisa melupakan cinta pada Natasha Wilona ini tadi? Itu yang membuat Fuji ini sepertinya bimbang dan ragu. Apakah maksudnya mereka bagaimana sih hubungan kedepannya kalau mereka jadi gitu? Apakah bakal adem hubungannya atau bakal berantem seperti kan ya Gen Z gitu? Ya nggak bisa kita katakan Gen Z atau apa ya. Makanya saya ingin katakan bahwa ini bukan ini lagi mesra nih. Ini harus segera dibungkus dengan sesuatu. Kalaupun nggak nikah, segera bertunangan lah. Karena jika ini nggak diikat, saya sih berpikir nanti yang akan muncul itu permasalahan. Dan itu bukan karena Gen Z atau apa. Karena hubungan itu naturalnya seperti itu. Kalau nggak segera diikat, yang kita takutkan permasalahan yang malah akan timbul. Oke, apa sih yang sampai saat ini masih menjadi penghalang mereka? Mungkin belum publik atau gitu, gimana gitu?
Farel ini kan dia memiliki banyak profesi ya. Selain jadi anggota DPR, dia juga masih seorang artis, selebriti, bintang iklan dan semua hal. Dan dia juga menjaga nama baik partainya, menjaga nama baik keluarganya dan sebagainya. Yang mana dia nggak mau nanti kalau seandainya dia mengiyakan sekarang ini atau mengumumkan, terus terjadi hal-hal yang namanya hubungan ini kan akan disorotkan. Nah, nanti misalkan Fuji harusnya pergi kemana, Farel nggak ikut karena harus tugas partai atau tugas wakil rakyat, terus kemudian nanti dikatakan nggak sayang atau apa. Hal-hal yang malah yang ditakutkan ini adalah netizen itu sendiri. Karena Fuji ini kan apapun itu kayak bajunya Fuji aja dikomentarin seperti itu. Nah, hal seperti ini yang membuat hubungan mereka ini jadi, aduh, diterusin atau enggak ya ini ya, atau kita umumin atau enggak, karena spotlightnya pasti akan sangat terang kepada mereka. Kalau emang jadi gitu di depannya ada penghalangan lain kayak orang ketiga gitu. Orang ketiga selain atau sebelumnya saya pikir ya mungkin Aisar itu ya, tapi kalau Aisar saya pikir ya enggak terlalu ini. Nah, cuman saya tuh melihat ada juga kemungkinan ada seorang mantan ini dari masa lalu yang sepertinya belum bisa melupakan, tapi saya nggak enak nyebut namanya. Mantannya siapa? Mantannya Fuji. Saya nggak enak nyebut namanya, ini malah ribut nanti. Jangan disebut. Nah, tapi hal seperti ini tuh sepertinya akan membuat gini loh, kalau udah nikah itu semua udah lancar. Nah, menuju ke pernikahan ini prahara itu biasanya akan bermunculan. Yang kita takutkan hal-hal yang seperti yang tadi saya katakan akan membuat hubungan ini jadi merenggang. Kayak gitu maksudnya. Bisa macam-macam ya. Oke, Bang Denny, apa yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk nantinya menikah? Jadi kalau saya pikir sih nanti akan ada satu waktu di mana ternyata ada ketidaksengajaan, terus muncul ketidaksengajaan berikutnya. Nah, terus akhirnya mereka akan terus sampai akhirnya menikah. Ketidaksengajaan itu kayak misalkan tiba-tiba nanti kedua orang tua ketemu, terus kemudian mereka ini ketemu sama orang yang dianggap mungkin dituakan atau apa, yang mengatakan ya udah cepet nikah biar nanti nenek bisa melihat kalian ini. Akhirnya aduh, mumpung nenek masih ada atau apa misalkan ya seperti itu. Ketidaksengajaan akhirnya membuat mereka berdua ini memutuskan untuk ya udah yuk kita jalanin aja, yuk cepetin, seperti itu. Kapan tuh Bang kira-kira? Wah, kalau saya sih melihat kemarin itu nggak di tahun ini, tapi melihat apa yang terjadi saya jadi bimbang dan ragu lagi, dan ada kemungkinan di tahun ini. Kita akan lihat nanti masa-masa lebaran ini 1H2 ini ada sesuatu yang akan terjadi yang akan mengubah ini semua. Lalu mungkin terkait karir mereka berdua setelah pernikahan, apakah akan tambah tinggi atau karir mereka ini akan semakin baik, walaupun tantangannya akan semakin besar. Dan saya sih melihat bisa jadi nanti di tahun 2029 Fuji ini mengikuti jejak Farel untuk jadi wakil rakyat juga. Jadi sepertinya karir ini akan tetap bersinar untuk mereka berdua. Mengingat bahwa Gen Z ini pun ini akan tumbuh juga, dan mereka ini menikah, mereka punya anak, mereka akan lebih in charge di melakukan pilihan untuk politik dan sebagainya. Jadi saya pikir sih untuk mereka berdua karir di dunia entertainment mungkin mengalami puncak karir dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi 5 tahun dari sekarang Fuji ini akan nyemplung di dunia politik, dan Farel juga akan naik jabatan kalau menurut saya. Tantangan terbesar untuk pasangan ini ketika menikah itu apa sih? Saya pikir tantangan mereka ini sebenarnya beda generasi di antara mereka ya. Walaupun kita katakan Farel ini kan milenial muda atau Gen Z tua lah ya. Nah, Fuji ini Gen Z yang masih muda gitu. Jadi kalau saya pikir sih antara mereka berdua di mana mereka harus menjalani kehidupan yang mereka ini harus tentukan. Mereka ini mau jadi apa? Apakah dua-duanya akan menjalani kehidupan yang sama atau berbagi tugas, yang satu nanti misalkan di politik, satu yang di entertainment, atau seperti apa? Jika ternyata nanti mereka menikah. Tapi jika ternyata ya yang terjadi nanti masih menikah sekitar 5 tahun lagi, yang mana sebenarnya kalau hubungan ini dipanjangkan saya malah akan ragu mereka ini akan menikah. Maka saya pikir sih ya mereka ini harus saling mencoba mengerti karakter mereka masing-masing. Farel ini cenderung lebih tenang, Fuji ini cenderung orangnya meledak-ledak. Maka ini yang harus dicocokkan. Kalau ternyata banyak hal yang ya malah akan menjadikan ini jadi mereka bertentangan, itu mendingan udah nggak usah dibahas, dan ya nanti mendingan diobrolin saat memang menuju ke pernikahan itu kan. Jadi terakhir pesan-pesan untuk mereka berdua. Saya pikir pesan saya kemarin itu kan biarkan ini tetap mengalir, jangan terlalu dibuat-buat, karena saya tahu bahwa konten saat mereka berdua ini muncul ini akan mendatangkan traffic dan juga rupiah yang amat melimpah. Tapi hubungan cinta itu bukan tentang itu. Maka biarkan ini semua mengalir, dan biarkan mereka akan saling mengerti, saling mempelajari, saling mencintai. Karena jika mereka memang berjodoh, mau netizen ini bilang enggak dan iya, apa yang terjadi itu pasti akan terjadi.
terakhir bang, untuk menegaskan aja bang, itu hubungan mereka itu Mereka nggak akan ngomong ini pacaran. alami atau terakhir untuk menegaskan ya bang, alami atau Awalnya settingan, tapi terus kemudian jadi alami. Ya sama kayak Tori sama Fuji, dulunya yang masak besar itu, tapi ternyata malah jadi. Nah, Gensi itu seperti itu. Jadi saya pikir ini kalau sudah seperti ini biarkan alami saja. Apakah hubungan cinta kalian alami? Apakah settingan yang jadi alami? Saya tidak tahu, tapi yang pasti saya tahu akan seperti apa hubungan kalian jika kalian menelpon nomor di bawah ini atau mengirimkan pesan dan mencoba untuk saya bukakan kartunya dan kita akan lihat seperti apa hubungan cinta kalian ke depannya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.